Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihanati Fikriyah, NIM D1A020116, kelas H, Prodi Agro Ekoteknologi. Praktikum 5. Yang pertama yaitu bunga lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki alat kelamin dan perhiasan bunga. Bunga lengkap mempunyai 6 bagian dasar bunga, yaitu tangkai, putik, benang sari, mahkota, kelopak, dan dasar bunga. Objek yang digunakan yaitu bunga kembang sepatu dan bunga cana indica. Tujuan yaitu untuk mengamati bagian-bagian bunga. Cara kerja dengan menggambar objek dan sebutkan bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu bunga kembang sepatu. Bagian-bagian bunga kembang sepatu yaitu kepala sari, benang sari, tangkai putik, mahkota bunga, tangkai bunga, kepala putik, kelopak bunga, dasar bunga, dan bakal biji. Yang kedua yaitu bunga cana indica. Bagian-bagian bunga cana indica yaitu bakal buah, kelopak, mahkota, kepala sari, tangkai bunga, benang sari, dan putik. Yang kedua yaitu posisi bakal buah. Berdasarkan letak bakal buah pada dasar bunga, bakal buah dibedakan menjadi superus, yaitu bakal buah menumpang di atas dasar bunga, inverus, yaitu bakal buah tenggelam di dasar bunga, dan semi-inverus, yaitu bakal buah setengah tenggelam. Objek yang digunakan yaitu yang pertama bunga sirsa dan buah, yang kedua bunga jambu dan buah. Tujuan yaitu untuk mengamati posisi bakal buah terhadap dasar bunga. Cara kerja, yang pertama yaitu potonglah bunga tersebut secara membujur. Yang kedua, amati kedudukan bakal buah terhadap dasar bunga. Dan yang ketiga, sebutkan pengelompokan posisi bakal buah terhadap dasar bunga. Yang pertama yaitu bunga sirsa. Letak bakal buah pada bunga sirsa yaitu superus. Superus adalah bakal buah menumpang di atas dasar bunga. Yang kedua bunga jambu. Letak bakal buah pada bunga jambu biji yaitu letak inverus. Inverus adalah letak bakal buah tenggelam di dalam dasar bunga. Yang ketiga yaitu simetri bunga. Simetri adalah sifat suatu benda atau bahan yang juga biasa disebut untuk bagian-bagian tubuh tumbuhan, seperti batang, daun, maupun bunga. Jika benda tadi oleh sebuah bidang dapat dibagi menjadi dua bagian sedemikian rupa, sehingga kedua bagian itu dapat saling menutupi. Berdasarkan bidang simetrisnya, bunga terbagi atas satu asimetris, yaitu pada bunga tersebut kita tidak bisa membuat potongan bunga yang sama persis atau simetris. Asimetri juga adalah bunga yang tidak memiliki bidang simetri. Yang kedua setangkup tunggal, atau monosimetris atau zigomorphus. Jika pada bunga hanya dapat dibuat satu bidang simetris saja yang membagi bunga tadi menjadi dua bagian yang setangkup. Yang ketiga setangkup menurut dua bidang, yaitu bilateral simetris atau disimetris, yaitu bunga yang dapat dijadikan dua bagian yang setangkup menurut dua bidang simetri yang tegak lurus satu sama lain. Yang keempat beraturan atau bersimetri banyak, atau polisimetris, regularis, atau actinomorphus, yaitu jika dapat dibuat banyak bidang simetri untuk membagi bunga itu dalam dua bagiannya yang setangkup. Objek yang digunakan yaitu bunga anggrek vanda, bunga merak atau bunga flamboyan, bunga raya. Tujuannya yaitu untuk mengetahui simetri bunga. Cara kerja yaitu yang pertama gambarkan bunga secara keseluruhan, yang kedua setangkupkan bunga menjadi dua bagian yang saling menutupi, yang ketiga coba lagi dengan menggunakan bidang simetri yang lain, yang keempat hitung jumlah bidang simetri yang dimiliki oleh bunga, dan yang kelima sebutkan pengelompokan bunga tersebut. Yang pertama bunga anggrek vanda. Berdasarkan simetrinya, bunga anggrek vanda termasuk bunga setangkup menurut dua bidang, yaitu bilateral simetris, yaitu bunga yang dapat dijadikan dua bagian yang setangkup menurut dua bidang simetri yang tegak lurus satu sama lain. Yang kedua bunga merak. Berdasarkan simetrinya, bunga merak termasuk bunga setangkup tunggal,
setangkup tunggal atau monosimetris atau zygomorphous, yaitu bunga yang hanya dapat dibagi menjadi satu bidang simetris saja, yang membagi bunga menjadi dua bagian yang setangkup. Yang ketiga, bunga raya. Berdasarkan simetri pada bunga, bunga raya tergolong bunga bersimetri banyak atau beraturan. Beraturan atau bersimetri banyak atau polisimetris, regularis atau actinomorphous, yaitu jika dapat dibuat banyak bidang simetri untuk membagi bunga itu dalam dua bagiannya yang setangkup. Praktikum 6. Yang pertama yaitu rumus bunga. Lambang-lambang yang dipakai dalam rumus bunga memberitahukan sifat-sifat bunga bertalian dengan simetri dan jenis kelaminnya. Huruf-huruf merupakan singkatan dari bagian-bagiannya, sedangkan angka menyatakan jumlah masing-masing bagian bunga. Oleh suatu rumus bunga dapat ditunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kelopak dinyatakan dengan huruf K. Yang kedua, mahkota dinyatakan dengan huruf C. Yang ketiga, benang sari dinyatakan dengan huruf A. Dan yang terakhir, putik dinyatakan dengan huruf B. Jika antara kelopak bunga dan mahkota tidak dapat dibedakan, untuk menyatakan bagian tersebut digunakan huruf P untuk tanda bunga. Penulisan rumus bunga di belakang huruf-huruf tersebut ditaruhkan angka-angka yang menyatakan jumlah bagian-bagian bunga tersebut antara huruf dan angka dari satu bagian bunga yang diberikan tanda koma. Objek yang digunakan yaitu bunga merak, bunga tasbih, dan bunga anggrek bulan. Tujuan yaitu untuk mempelajari rumus bunga. Cara kerja yaitu yang pertama, gambarkan bunga secara keseluruhan, dan yang kedua, tentukan rumus bunga tersebut. Yang pertama yaitu bunga merak. Bunga merak adalah bunga banci, mempunyai 5 daun kelopak, 5 daun mahkota, 10 benang sari dan putik terjadi dari sehelai buah. Untuk rumus dapat dilihat pada video. Yang kedua, bunga tasbih. Bunga tasbih adalah bunga banci, bunganya tidak simetris, mempunyai daun kelopak yang terpisah sebanyak 6 buah, daun mahkota ada 5 yang juga terpisah, benang sari ada yang 1 yang melekat pada mahkota. Untuk rumus bunga dapat dilihat pada video. Yang ketiga, bunga anggrek bulan. Bunga anggrek bulan bersimetri 1, mempunyai 6 tenda bunga, memiliki 1 benang sari, dan memiliki 3 putik. Untuk rumusnya dapat dilihat pada video. Yang kedua, buah semu dan sejati. Buah sejati adalah buah yang terbentuk dari bakal buah saja, dan karena buah ini biasanya tidak diselubungi oleh bagian lain, maka dinamakan buah telanjang atau fructus nudus. Yang kedua, buah semu adalah buah yang terbentuk dari bakal buah beserta bagian lain pada bunga yang malahan menjadi bagian utama dari buah tersebut. Objek yang digunakan yaitu bunga dan buah pepaya, dan yang kedua bunga dan buah jambu monyet. Tujuannya untuk mengamati bentuk atau pengelompokan buah. Cara kerja, yang pertama gambarkan buah secara keseluruhan, yang kedua belah secara membujur bunga dan buah, dan yang ketiga amati dan kelompokkan. Yang pertama, bunga dan buah pepaya. Buah pepaya merupakan buah sejati tunggal, yaitu buah sejati yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Yang kedua, buah jambu monyet. Buah jambu monyet atau buah jambu mete merupakan buah semu yang berasal dari tangkai buah yang membesar. Yang ketiga, buah tunggal, agregat, dan majemuk. Buah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu buah tunggal, agregat, dan majemuk. Buah tunggal yaitu bila buah dibentuk oleh satu bakal buah. Yang kedua, buah agregat yaitu bila buah dibentuk oleh banyak bakal buah. Dan yang ketiga, buah majemuk yaitu bila buah dibentuk oleh banyak bakal buah dari banyak bunga. Objek yang digunakan yaitu yang pertama cabang dan buah mangga, yang kedua cabang dan buah petai atau lam toro atau putri malu, dan yang ketiga cabang dan buah sirsak. Tujuannya untuk membedakan buah tunggal, agregat, dan majemuk. Cara kerja, yang pertama yaitu gambarkan buah secara keseluruhan, yang kedua amati jumlah buah pada setiap tangkai, dan yang ketiga kelompokkan. Yang pertama, buah mangga.
Buah mangga termasuk buah tunggal, yaitu bila buah dibentuk oleh satu bakal buah. Yang kedua, buah lamtoro. Buah lamtoro termasuk buah tunggal bertipe kering, memiliki ciri keras seperti kulit dan tipis seperti kertas ataupun mengayu. Yang ketiga, buah sirsa. Buah sirsa termasuk buah agregat, yaitu bila buah dibentuk oleh banyak bakal buah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.